Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Stein Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas kuliah saya yang berjudul Batsul Kutub 1. Dosen pembimbing yaitu Dian Rahmawati, STHIMA. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Pertama sekali di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi Buya Hamka. Seperti yang kita ketahui, nama beliau ialah Haji Abdul Malik Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka. Beliau ini merupakan seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus. Beliau lahir di Tanah Siroh, daerah Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, tepatnya di Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 bertepatan di Jakarta. Ayah beliau bernama Dr. Haji Abdullah Karim Amrullah. Ibunya bernama Safiyah binti Bagindo Nan Batuah. Semasa Hamka kecil, beliau belajar ilmu Al-Quran langsung bersama ayahnya. Dan pada umur 6 tahun, ayahnya membawa beliau kembali ke Padang, ke kampung halamannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Stein Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas kuliah saya yang berjudul Batsul Kutub 1. Dosen pembimbing yaitu Dian Rahmawati, STHIMA. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Pertama sekali di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi Buya Hamka. Seperti yang kita ketahui, nama beliau ialah Haji Abdul Malik Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka. Beliau ini merupakan seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus. Beliau lahir di Tanah Siroh, daerah Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, tepatnya di Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 bertepatan di Jakarta. Ayah beliau bernama Dr. Haji Abdullah Karim Amrullah. Ibunya bernama Safiyah binti Bagindo Nan Batuah. Semasa Hamka kecil, beliau belajar ilmu Al-Quran langsung bersama ayahnya. Dan pada umur 6 tahun, ayahnya membawa beliau kembali ke Padang, ke kampung halamannya. Oke, dan pada umur 7 tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa. Dan pada usia 8 tahun, Hamka disekolahkan di sekolah Diniyah. Dan pada umur 10 tahun, Hamka berhenti sekolah. Lalu, beliau melanjutkan sekolahnya ke Tawalib School. Masa pendidikan formal yang ditempuh oleh Hamka sekitar 7 tahun lebih, yaitu antara tahun 1916 sampai 1924. Pada usia 29 tahun, Hamka memulai aktivitas kerjanya dengan menjadi seorang guru agama di perkebunan tebing tinggi. Kemudian, beliau meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah pada tahun 1957 sampai tahun 1958. Selanjutnya, latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar. Seperti yang kita ketahui,
Tafsir Al-Azhar merupakan karya Buya Hamka. Tafsirnya berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar pada tahun 1959. Hamka menulis tafsir ini setiap pagi pada waktu subuh sejak akhir tahun 1958. Namun, sampai Januari 1964 belum juga selesai. Tafsir ini diberi nama Al-Azhar. Kenapa? Karena tafsir ini muncul di dalam Masjid Agung Al-Azhar. Namanya diberi langsung oleh Rektor Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Chaltut. Penafsiran Hamka ini dimulai dari surah Al-Kahfi juz ke-17. Gema Islam ditulis pada tahun 1959 dan pertama terbit 15 Januari 1962, Senin 23 Januari 1964. Hamka ditahan selama kurang lebih 2 tahun atas tuduhan plagiarisme atas karya Hamka yang judulnya Tenggelamnya Kapal Panderwit. Adapun tuduhan kepada Hamka itu semakin bertubi-tubi ataupun bertambah-tambah. Walaupun Hamka dituduh tanpa adanya bukti, Hamka pun akhirnya diseret ke dalam jeruji besi karena dituduh sebagai pengkhianat negara. Pada masa beliau di penjara, beliau pun menyelesaikan tafsirnya, yaitu yang 30 juz. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Hamka semasa di penjara beliau mampu menyelesaikan tafsirnya. Berarti beliau dalam tidak melihat situasi dan kondisi apapun dalam hal menuntut ilmu. Pada tahun 1967, tafsir Al-Azhar ini pertama kali diterbitkan. Baik, selanjutnya sistematika penulisannya. Yang pertama itu adalah penyusunan penafsiran berdasarkan Mushaf Utsmani, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yang kedua, di setiap surah diawali pendahuluan dan diakhiri dengan nasihat atau ibroh. Yang ketiga itu ialah sebelum menerjemahkan dan menafsirkan sebuah ayat, di setiap surah itu ditulis arti, jumlah ayat, dan tempat turunnya sebuah ayat. Yang keempat itu ialah penjelasan tafsirnya tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Dan yang terakhir itu ialah memasukkan hadis sebagai penguat tafsir tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sumber penafsirannya. Yang pertama itu ialah sumber penafsirannya itu ia menggunakan metode tafsir al-iktiron. Yang kedua, menggunakan metode tahlili. Susunan penafsirannya ya, menggunakan metode tahlili atau terperinci, bercorak adabi al-ijtimai yang memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial. Yang terakhir ialah rujukan tafsir Buya Hamka ini menggunakan tafsir Ar-Razi karya Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamarkashi, Al-Jamilil Al-Quran karya Al-Qurtubi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapat ulama mengenai tafsir ini. Yang pertama itu ada Abu Syakirin. Beliau berpendapat bahwa tafsir Al-Azhar ini yang merupakan karya Buya Hamka memperlihatkan keluasan pengetahuannya dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu. Yang kedua itu ada Mosyauqi Muhammad Zahir berpendapat bahwa tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir yang lengkap sehingga disebut sebagai yang terbaik dan dapat dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim.